Oke, ini apa lagi? Nah, ya memang seperti yang Ibu jelaskan tadi, wujud kebudayaan ini saling berkaitan, ya. Jadi gagasan itu pasti kita tidak akan melakukan sesuatu kalau kita tidak percaya atau kita sendiri nggak punya ide, ya. Karena kita percaya, karena kita punya ide, baru ini kita melakukan sesuatu, ya. Dan karena tindakan yang kita lakukan, maka terbentuklah tadi artifak, ya. Artinya dari ide menjadi tindakan, dari tindakan menjadi benda. Gitu. Ya, kebudayaan fisik membentuk lingkungan yang mempengaruhi pola tindakan ya. Ya, memang artinya itu menjadi sebuah lingkaran, ya, bahwa manusia itu kan intinya kita selalu beradaptasi. Jadi lingkungan fisik artinya semua artefak yang ada itu pada akhirnya juga mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi pola pikir kita, ya. Jadi akhirnya ini menjadi suatu lingkaran. Jadi dari gagasan membentuk tindakan, dari tindakan membentuk artefak, ya, menjadi kebudayaan fisik. Nah, kebudayaan fisik yang ada kemudian juga mempengaruhi gagasan. Jadi ini menjadi suatu lingkaran. Oke, kemudian bentuk utama dari dari budaya ini adalah sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, etos kebudayaan. Ini akan dipelajari lebih jauh, ya, karena ada antara nilai itu nanti ada value, ada more, ada custom, gitu. Itu nanti beda-beda dan itu akan dijelaskan ke sesi lain. Ini jadi ini hanya garis besar, jadi ini kulit-kulitnya, tetapi nanti akan ada materi lain yang menjelaskan lebih jauh terkait dengan nilai ini, ya. Sistem pengetahuan, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan. Mari kita lihat. Ini ada penjelasannya semua. Nah, ini sistem pengetahuan, ya. Ya. Jadi dari pengetahuan ini, ya, sangat dipengaruhi dari kondisi alamnya, ya, lingkungan alam tempat kita berada itu sangat mempengaruhi ilmu pengetahuan yang dikembangkan. Jadi kalau kita yang di daerah tropikal, pastinya untuk bidang kesehatan kita lebih mendalami penyakit-penyakit yang berkaitan dengan yang ada pada negara-negara tropis, dalam cuaca tropis, ya. Hanya musim hujan dan musim kemarau, kita nggak punya musim dingin. Dan itu akan beda mungkin dengan orang yang kemudian punya 4 musim, ya. 4 musim, dari musim dingin, kemudian apa dulu ya? Pertama summertime, musim panas, kemudian musim gugur, ya. Habis musim gugur, musim dingin, kemudian spring, musim gugur, terus apa ya, spring. Spring itu apa bahasa Indonesianya? Habis spring baru summer, musim semi, ya. Dan ini juga sangat mempengaruhi flora fauna yang tinggal di situ karena iklim itu sangat mempengaruhi tanaman dan tanaman atau tumbuhan sama, ya. Tumbuhan juga binatang yang ada di sana, termasuk ketersediaan resources, termasuk juga nanti sistem apa ya, tubuh manusia ini juga kita beradaptasi, ya. Juga ruang dan waktu ini juga sangat mempengaruhi sistem pengetahuan. Ya. Nah, aduh. Cepet banget sih. Tunggu.
Aduh, ya. Oke, ini kita cepat aja deh. Ini nilai, ini ya untuk caranya, kemudian nilai. Nah, ini sangat penting ya, nilai. Nah, ini nanti akan ada apa namanya? Akan ada materi khusus yang terkait dengan nilai ini. Jadi nilai ini adalah sesuatu yang dipercaya dalam budaya, dan sebagai manusia berbudaya kita selalu tunduk pada apa yang berlaku di masyarakat ya. Ini nanti ada nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, nilai etis, nilai religius. Ini nanti akan ada materi sendiri. Kemudian menurut siapa nih, susah banget namanya, Clarkhorn dan Storkbeck, ini nilai budaya sendiri ya, orientasi nilai budaya dalam kehidupan manusia ini ada lima masalah pokok, ternyata berkaitan dengan hakikat hidupnya, hakikat karya manusia, kemudian tentang waktu, kemudian juga persepsi manusia tentang alam, ya, kemudian HAM. Jadi bagaimana wujud-wujud nilai ini kemudian diimplementasikan dalam kehidupan ini, ya, ada 5. Jadi dari hidupnya, dari karyanya, kemudian dari waktunya, ya, kemudian juga dari alam, ya, juga hubungannya dengan sesama manusia. Ini tadi kerangka yang tadi ya, nilai berdasarkan orientasi nilai budaya, hakikat hidup, hakikat karya, kemudian tentang waktu ya. Kalau ini hidup itu buruk, hidup itu baik, hidup itu buruk baik, tetapi wajib berikhtiar agar lebih baik. Ini so-so ya. Ini yang karya, kemudian ini yang waktu, ini yang manusia ya. Manusia dengan alam, nah ini antar sesama manusia. Ini pandangan hidup, kemudian kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan. Ya, intinya apapun yang ada di kita tadi, yang sebelumnya itu membentuk pandangan kita, membentuk persepsi kita atas segala hal ya. Jadi persepsi itu ada yang namanya sensorik, ya, persepsi yang terjadi tanpa mempergunakan salah satu indera manusia. Kemudian ada yang telepati, ya. Beberapa orang mungkin punya kemampuan ini, tapi ini jarang ya. Umumnya sih manusia itu mempersepsikan sesuatu kalau kemudian ada ingat ya, komunikasi kalau ada triggernya baru dipersepsikan. Kemudian ini etos kebudayaan ini juga penting ya. Di Indonesia sendiri kita etos budayanya beda-beda ya. Kalau orang Jawa itu alon-alon, asal kelakon itu beda sama kebudayaan Batak ya. Dan mungkin kalau kita belajar lagi dari kebudayaan ya, masyarakat Indonesia itu mungkin
kita sangat dibodohi oleh penjajah, sehingga sepertinya harmoni itu adalah bagian dari kita ya, bagian dari hidup kita. Jadi orang-orang Indonesia, khususnya Indonesia kalau Ibu melihat ya. Jadi kalau kita itu cenderung tidak mau mencari pertengkaran ya, sudah cari jalan tengah aja gitu kan. Padahal sebenarnya kita perlu, kalau kita kemudian bergaul dengan masyarakat Barat ya, juga sama dengan orang Afrika ya, mereka itu sangat serius dalam mempertahankan gagasannya gitu. Meskipun kalau menurut Ibu sih dari pengalaman sekolah, kalau menurut Ibu sesuatu yang sifatnya nggak penting-penting banget gitu kan, kita diskusi mungkin waktu dinamika kelompok gitu kan, tapi mereka begitu ngototnya. Tapi memang itulah budaya yang ada di kita. Kita lebih menyukai harmoni meskipun sebenarnya itu bukan sesuatu yang kita setujui ya. Pada akhirnya memang dicari jalan tengah. Jadi kalau kita dengar orang Barat berpendapat tentang ciri khas watak kita adalah kita mencari jalan tengah, tetapi setelah itu masing-masing sebenarnya tidak berdamai dengan jalan tengah itu. Yang satu tetap yang satu dan yang lainnya itu tetap pada pendapatnya masing-masing. Nah ini berbeda sekali kalau kemudian kita berbenturan dengan masyarakat Barat. Mereka mungkin untuk mendapatkan jalan tengah itu akan perlu waktu lama dan ngotot. Tetapi kalau mereka sudah sampai pada titik tertentu, maka itu akan disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi itu adalah gambaran orang Barat terhadap budaya kita. Ya. Ini sifat-sifat budaya dibaca ya. Kemudian ada ini karakteristiknya, nanti dibaca juga. Nah, Ibu waktunya sedikit. Ini nanti bisa dilihat lah. Ya, beraneka ragam. Dia diteruskan karena budaya itu nggak datang sendiri ya. Kita yang hidup dari kita pasti sangat dipengaruhi. Pertama, orang yang paling sangat mempengaruhi kita pertama adalah orang tua, karena kita hidup bersamanya mulai dari lahir sampai dewasa. Kemudian mungkin lingkungan ya, guru, teman, ya. Nah ini juga sangat mempengaruhi. Kemudian tadi ya, budaya itu bersifat dinamis. Terus nilainya memang relatif ya, karena sesuatu yang penting di satu budaya tertentu belum tentu penting di di tempat lain. Jadi sangat relatif dengan konteks kebudayaan dalam satu lokasi ya. Ini etnosentris nih. Janganlah nanti Ibu dibilang ini. Oke, intinya kalau etnosentris itu memang adalah kecenderungan suatu budaya tertentu yang merasa dia sangat-sangat unggul dibandingkan dengan orang lain ya. Kalau kita berada di Jakarta, di Jawa, mungkin etnosentris ini menjadi kurang kurang berperan kalau menurut Ibu, karena kalau orang yang sudah cenderung banyak didatangi oleh pendatang, maka sifat adaptasinya ya itu dan sifat penerimaannya itu lebih terbuka dibanding yang lain. Tetapi pada kebudayaan-kebudayaan tertentu ya banyak sekali yang
kurang bisa menerima perubahan dari yang lain. Tapi di Jawa sendiri juga masih ada suku-suku tertentu yang apa namanya, yang tidak berubah ya sampai sekarang ya. Di daerah Jawa Barat apa namanya? Kalian tahu nggak? Lupa Ibu namanya, suku apa namanya? Yang di Jawa Barat tuh? Lupa Ibu. Dia pakai baju-baju hitam dan budayanya dari dulu sampai apa? Baduy ya. Itu juga termasuk budaya yang relatif tidak berubah. Dan pada waktu Ibu, ada orang Lombok nggak? Tidak ada. Hah? Nggak ada ya? Pada waktu Ibu ke Lombok, Ibu sempat mengunjungi suku Sade ya. Itu Ibu nggak ngerti, ada satu kampung dan dia menjadi objek wisata, kita mengunjungi dan sepertinya itu dilestarikan gitu, dan Ibu nggak tahu apa namanya, apa untungnya buat masyarakat tersebut gitu. Kenapa budaya tersebut dilestarikan gitu. Karena kalau Ibu sih lihatnya dari segi kesehatan ya, bukan lihat dari yang lain-lain. Nah, dari segi kesehatan itu temboknya dibikin dari kotoran sapi, terus tidak ada jendela, kemudian rumahnya sangat-sangat sangat-sangat pendek gitu, dan Ibu nggak ngelihat untuk apa hal seperti itu dilestarikan. Kalau misalnya dia mau jadi cagar budaya ya dibuat aja, tapi jangan diisi orang gitu kan, kasihan ya. Tapi lagi-lagi itu kan tergantung pilihan orang tersebut. Oke. Nah, ini kebudayaan adalah milik bersama. Ya, pada saat kemudian itu sudah menjadi nilai, sudah menjadi value, jadi pasti komunitas tertentu akan mengikuti apa yang ada di kelompoknya, ya. Polanya ya, bisa karena dia bersifat umum, bisa karena dia spesial memang, dan juga bisa jadi alternatif. Ya, kemudian suatu integrasi. Kalau di Indonesia sendiri kita memang ada apa namanya integrasi ya, apalagi contohnya aja bahasa kita ya. Kalau kita kenal bahasa kita yang lama dengan bahasa Indonesia yang sekarang mungkin akan sangat jauh berbeda, karena kita itu cepat sekali menyerap bahasa asing ya, dan kalau sudah beberapa kali dipakai kemudian itu akan masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia. Itu dari segi bahasa, tetapi termasuk juga dari berbagai segi ya, karena ada yang namanya asimilasi, ada yang namanya akulturasi. Ini merupakan suatu integrasi dari satu budaya ke budaya yang lain. Nah, ini nanti akan ada materi khusus tentang ini ya. Ya. Kita belum bicara tentang unsur, tapi sudah bicara tentang integrasi. Jadi kalau unsur kebudayaan itu ada 7 unsur, dan setiap unsur itu nanti membentuk satu kesatuan yang namanya budaya. Ya. Ada nggak unsurnya nih, fungsi? Unsurnya tadi udah ya? Yang 7. Oke, udah tadi ya? Iya Ibu, sudah Ibu tadi ya. Unsurnya tadi ada 2 ya, ada 7 ya, mata pencarian, bahasa, kemudian banyak tadi 7, Ibu nggak ingat juga. Yang 7 ya, artinya yang 7 unsur itu kan wujud. Nah ini
Yang ini mereka membentuk satu kesatuan ya, terintegrasi menjadi satu budaya. Yang jelas kan dengan religi yang berbeda, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, mata pencarian, ini dan ini. Artinya ini akan membentuk satu kesatuan yang menjadi budaya, dan ini akan sangat mempengaruhi perilaku orang-orang di dalam komunitas budaya tersebut. Ya. Oke, Ibu mau lihat yang ada perubahan kebudayaan. Ini karena waktunya cepat, jadi Ibu nggak bisa nggak bisa lama-lama ya. Kalian sampai jam 12 aja. Oke. Nah, ini fungsinya ya, memberi arah, menentukan tujuan, pengintegrasian manusia dalam kelompok, batasan apa yang baik dan buruk ini pasti ya. Sebagai jalan untuk mengatasi persoalan hidup manusia, merupakan salah satu, karena agama, religi ya tergantung tergantung kepercayaan kita ya. Ya mengatasi persoalan hidup itu bisa dengan berbagai cara ya. Ya kalau menurut Ibu pada saat kita deadlock, akhirnya kita kembali ke apa yang kita percayai gitu ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbicara tentang anak-anak muda yang di Jepang gitu ya, kalau ditanya agamanya apa, mereka nggak tahu gitu. Karena ya buat mereka agama itu nggak penting gitu. Mereka percaya Tuhan nggak. Tapi waktu Ibu tanya, karena Ibu sempat ikut pertukaran pemuda, waktu Ibu tanya, percaya sama percaya nggak, punya agama nggak, ya dia sambil senyum-senyum gitu, karena agama mereka juga aneh ya. Kalau dikasih sensus di Jepang itu agamanya 2 kali lipat dari jumlah penduduknya. Jadi waktu kalau nggak salah waktu lahir dia itu Shinto, terus dalam perjalanan akhirnya Kristen, begitu meninggal masuk lagi ke agama yang lama gitu. Dan di kalangan anak muda juga untuk agama ini ya sosok lah gitu, mereka nggak terlalu percaya. Tetapi waktu Ibu tanya, oke, nggak percaya, tapi kalau misalnya punya masalah yang nggak bisa dihadapi, kemana perginya? Mereka langsung jawab serentak itu, temple. Oh ya udah, berarti ya meskipun mereka tidak punya agama, jauh di dalam hatinya ya mereka masih punya kepercayaan gitu ya. Dan perginya nggak ke gereja, ke temple. Karena memang itu budaya asli mereka ya, gereja itu kan belakangan. Oke, ini dia dialektika manusia dan kebudayaan. Apa sih intinya antara manusia dan kebudayaan itu adalah bolak-balik gitu ya. Karena manusia itu adalah pencipta kebudayaan, tetapi dari budaya yang diciptakan akhirnya dia juga menggunakan kebudayaan. Jadi dari yang ada, jadi bolak-balik ya. Dari yang ada dia menciptakan, dan selanjutnya ciptaan yang baru itu akan memunculkan budaya yang baru. Ya. Produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan, ya. Dengan kata lain, kebudayaan ada karena manusia yang menghasilkannya, dan manusia hidup di tengah kebudayaan yang dihasilkan. Ini yang dinamakan dialektika. Apa sih dialektika itu? Nah, ini dialektika. Sebuah cara untuk memikirkan dan mengartikan dunia, baik yang mewujud dalam alam maupun dalam masyarakat. Jadi dia cara ya, bagaimana kita mengartikan sesuatu, ya, apapun itu. Kalau yang tadi ya, yang wujud itu kan udah pasti artefak ya. Ada lagi yang tindakan gitu kan, wujud kebudayaan itu kan ada 3 tadi, ingat ya. Ada ide, ada tindakan, ada ciptaan, ya. Jadi ini adalah suatu cara manusia untuk mengartikan wujudnya itu. Kemudian
Bisa juga dibilang untuk melihat alam semesta ya yang berangkat dari aksioma bahwa segala hal berada dalam kondisi yang selalu berubah dan mengalir. Karena kita memang harus siap dengan perubahan, kita tidak hidup di dalam dunia yang stagnan. Kalian bayangin ya, kalau yang besok kita hadapi sama dengan hari ini gitu kan, alangkah membosankan hidup ini gitu. Dan hidup akan penuh warna karena kita akan menghadapi sesuatu yang tidak terduga di hari esok. Karena itu kita harus selalu siap menghadapi, ya. Kemudian ini perubahan dan pergerakan melibatkan kontraindikasi, ya. Artinya apa yang terjadi itu, ya, selalu ada perubahan. Ya, yang namanya perubahan kan pasti kontraindikasi ya, berbeda dengan yang kemarin, ya. Dan perubahan itu hanya bisa terjadi karena ada sesuatu yang berbeda, ya. Intinya dalam kebudayaan dialektika itu adalah sebuah garis, tapi garisnya bisa berubah-ubah gitu. Ya. Jadi ini bisa dibilang ya, jadi gabungan antara yang kita selalu memikirkan sesuatu yang logik ya, tetapi kemudian ada sesuatu yang kontraindikasi, ada sesuatu yang berubah. Dan ini harus dipikirkan kembali sampai jadi logik lagi, ya, gitu. Oke, ini menurut dari Peter L. Berger. Jadi menurut Peter L. Berger, suatu kebudayaan itu terbentuk karena 3 tahap. Pertama adalah eksternalisasi, kemudian objektif, baru internalisasi, ya. Kalau eksternal ini kita ya dalam kehidupan kan kita terus melakukan aktivitas ya. Kemudian dari aktivitas ya lahirlah objek ya. Ini lagi-lagi balik lagi ya. Jadi dari aktivitas kita lahir objek, dari objek ya, dari objektivitas ini kemudian menjadi ide, gagasan, ya. Dan ini tahapannya seperti itu. Oke, ini perubahan. Nah, yang menjadi perubahan dalam kebudayaan itu ada berbagai contoh perubahan karena lingkungan alam, perubahan yang disebabkan adanya kontak, perubahan karena adanya penemuan ya karena penemuan baru pasti ada perubahan. Kemudian ini perubahan karena adanya kita mengadopsi beberapa yang masuk ya, karena kan apalagi dengan sistem global dan sekarang internet ada di mana-mana. Kalau dulu mungkin untuk memasukkan ide agak susah, tetapi sekarang di mana internet ada di mana-mana, meskipun kita tidak pergi ya, budayanya ada gitu. Dan dan Ibu mencermati beberapa, kalau kita melihat film-film yang ada di dunia barat sana gitu, itu sangat-sangat berbahaya bagi kaum muda gitu. Karena kalau kita lihat ya, Ibu baru saja menonton film tentang seorang laki-laki yang kemudian ingin punya anak, tapi anaknya itu surrogate ya. Jadi dia menyewa perempuan untuk melahirkan anak. Itu kan salah satu bentuk budaya yang di Amerika diperbolehkan gitu. Tetapi mungkin kalau kita lihat dari budaya terutama yang di kaum muslim itu kan pasti tidak boleh gitu. Termasuk mungkin pergaulan bebas ya. Di mereka itu free sex ya, melakukan hubungan sebelum menikah itu sudah hal yang biasa gitu. Jadi waktu ibu di Jerman
Itu di apartemen itu kalau kita mau cari kondom itu ada, tinggal masukin tinggal masukin uang, kondomnya keluar gitu. Itu kan salah satu bentuk bahwa seks sebelum menikah itu sudah biasa, dan ini film-film tentang itu tuh sudah banyak yang ada di masyarakat, dan itu kalau ini kan sangat tergantung kedewasaan orang dalam menerima suatu informasi ya. Kalau yang sudah matur tidak akan terpengaruh gitu. Tetapi bagi anak-anak muda yang tidak yang belum cukup yang belum cukup matur dan imannya masih belum kuat, nah ini sangat-sangat pengaruhnya sangat buruk ya. Karena itu ya Ibu nggak tahu gimana caranya membendung ini, dan itu ada di mana-mana gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk budaya ya, budaya di sana dengan budaya di sini gitu. Salah satu bentuk bagaimana budaya itu bisa berpengaruh, bisa mempengaruhi kehidupan. Ya, kalau kita melihatnya sebagai hiburan, that's okay, ya, for fun is okay. Tapi kalau kita terus-menerus melihat dan menganggap itu menjadi biasa, maka itu juga akhirnya bisa jadi dianggap biasa gitu. Padahal sebenarnya itu nggak boleh, ya. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana perubahan terjadi karena kita mengadopsi sesuatu dari luar. Kemudian ada yang mengadopsi, ada yang kalau mengadopsi itu biasanya plek, tapi dari adopsi itu ada yang kemudian dimodifikasi ya, diperbaiki gitu. Ya. Nah, ini sudah selesai. Ibu minta kalian nanti harusnya sih minggu ini ya, tapi minggu kemarin Ibu nggak masuk. Tugas kalian berikutnya adalah kalian membuat kelompok, kemudian kalian cermati perubahan apa atau kejadian apa yang ada di masyarakat yang berhubungan dengan kebudayaan ini ya. Ditinjau dari tadi ya, dari wujudnya, kemudian juga ditinjau dari perubahannya, dan ditinjau dari segi unsur-unsur budayanya. Ada masalah apa dalam kebudayaan tersebut? Gitu. Paham ya untuk tugasnya? Paham, Bu. Oke, dan kalian nggak boleh bikin-bikin sendiri ya. Kasusnya harus kasus nyata di masyarakat gitu. Ibu minta sih kasusnya beraneka ragam gitu. Ada yang tentang kesehatan, apapun itu terserahlah, politik boleh. Tapi itu semuanya nanti harus harus direview berdasarkan teori-teori yang ada ya. Sebenarnya ini akan bagus kalau kemudian kalian sudah belajar tentang value, tapi itu untuk materi berikutnya. Oke, sudah jam 12:30. Ibu sudahi sampai sini ya, kalau jam 1 Ibu ngajar lagi. Ibu, maaf Bu, izin bertanya Bu. Untuk yang hari ini terhitung untuk pertemuan ketiga atau keempat, atau sudah tercampur dua-duanya ya Bu? Ini ketiga. Jadi sebenarnya ini materi untuk yang ketiga. Yang keempat itu kan problematika ya, problematika kebudayaan. Jadi yang keempat itu kalian mereview kejadian-kejadian nyata yang ada di masyarakat, boleh di tingkat internasional, boleh di tingkat nasional, dan kemudian mencermatinya dari segi budaya, dilihat dari unsur budaya, dilihat dari wujud budaya gitu ya. Berarti untuk pertemuan 4 hanya tugas itu saja Kak Bu? Tidak ada kelas lagi atau bagaimana Bu? Kalau kalian ada waktu, nanti kalian presentasi. Kan nanti enaknya dibagi berapa nih kalian? Kalian ada berapa ya? Ada 46. Ada berapa orang? 46. 46 orang.
Kalau dibagi 5 berarti 9 orang ya. Dibagi 5 kelompok aja, nanti buat paper, nanti kalian kalian presentasi. Ya. Baik Bu, izin bertanya lagi Bu. Ya Zaid. Kita dari Bu Erna juga ada ini Bu, tugas untuk RPS 4. Itu apa jadinya? Kita nanti 4 presentasi. yang mana? Yang problematika Bu. Itu Bu Erna apa itu? Iya, kata Bu Erna dipresentasikan saja di kelas Ibu, gitu Bu. Bu Erna tugasnya apa? Pengantar budaya, pengertian budaya. Bu Erna materi keberapa? Di 1, 2, dan setelah ini Bu, 5, 6. Tapi Bu Erna membagi tugas buat presentasi termasuk materi RPS 4 Bu, katanya presentasinya bisa di kelas Ibu tentang problematika kebudayaan. Oh gitu. Terus apa lagi? Udah? Iya, udah. Tugasnya itu aja Bu. Sama nanti ada di pertemuan lain juga ada seperti itu. Pertemuan berapa? Sebentar. Kalau yang Ibu lihat, sebentar. Karena kalau Ibu tuh bikinnya nanti kalian cermati lagi RPS Budaya Bangsa ya. Bentar. Nah, ini yang di pertemuan ke-7, kalian lihat. Nilai-nilai dasar dan pandangan hidup. Tatanan dalam pemapaman nilai dasar dan pandangan hidup. Ini kalian disuruh apa sama Bu Erna? Udah belum? Sebenarnya materinya itu kalau kalian lihat di pertemuan ke-6 itu kan sudah ada nilai-nilai dasar dan pandangan hidup. Nah, di materi yang ke-7 ini kalian membuat paper lagi. Intinya sama. Jadi kalian mencermati apa yang terjadi berdasarkan nilai dasar dan pandangan hidup gitu. Ini dikasih tugas nggak sama Bu Erna? Nanti Ibu bilang deh di pertemuan ke-7 ini sama Bu Erna. Kemudian sebenarnya di 10 juga sama gitu. Ini di pertemuan ke-10 tuh nggak ada materi sebenarnya. Ini juga di 9 kan ada manusia, keragaman, dan kesederajatan. Ya. Nah, di materi ke-10 ini kalian bikin paper lagi berdasarkan materi ke-9. Kenapa harus begitu? Karena kalau kalian cuma dapat materinya, nggak ada pendalaman gitu. Tapi dengan kalian membuat paper, kalian lebih memahami materi tersebut. Kemudian ini akhlak dan budi pekerti 11, ini di 12 juga sama tuh. Ya. Di materi 12, ini nanti kalian kan ada akhlak dan budi pekerti oleh Ibu Erna. Dicatat yang sama Ibu aja lah kalau nanti Ibu Erna nggak minta. Yang di materi ke-12, penerapan akhlak dan budi pekerti dalam era modernisasi dan globalisasi. Ini juga intinya sama ya, kalian cari-cari kasus yang isinya tentang akhlak dan budi pekerti. Ini nanti di materi ke-12. Dan yang terakhir, nah, yang terakhir nanti ada di materi ke-15. Kalau yang materi 13-14 ini nanti Ibu akan kasih materi, tapi yang di ke-15 nanti kalian pendekatan sosial budaya dalam bidang kesehatan dan pelayanan fisioterapi implementasi ya. Yang di ke-15 ini nanti kalian presentasi ya berdasarkan materi yang ke-13-14. Jadi nanti di materi Ibu yang ke-12 dan yang ke-15 itu
bentuknya kalian presentasi lagi gitu. Oke, paham? Ya, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada Ibu tutup ya. Karena Interupsi kalian, Ibu. iya gimana? Ya, untuk materi hari ini, apakah saya boleh memintanya Ibu? Oh ya, nanti Ibu posting di itu ya. Nanti Ibu posting di apa tuh namanya? Di VILC nanti akan ada. Tadi Ibu lihat VILC-nya masih bolong, masih kosong. Tapi nanti akan Ibu taruh ya, termasuk penugasannya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Maaf Ibu, izin konfirmasi terakhir Bu. Berarti untuk tugasnya setiap yang materi pertemuan Ibu kita bikin paper per kelompok. Begitu Bu. Karena kalau Ibu cuma ngasih materi, selanjutnya untuk pendalaman kalian yang melakukan pendalaman berdasarkan fenomena peristiwa yang ada di sekitar kita gitu. Karena kan sebagai mahasiswa kalian harus kritis ya, mengkritisi semuanya. Karena kita konteksnya adalah sosial budaya ya. Baik Bu. Lalu untuk kelas pertemuan keempat Bu, jadinya ada kelas lain kah Bu? Ya iyalah, ini harusnya setengah jam jadi lama. Oke, gitu ya. Oke, kalau udah Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu langsung live ya. Ini dari